Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kuswantoro MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Study 1. Perkenalkan saya Bunga Angriana Ramadhani bersama rekan saya Farhan Abdul Aziz dari kelas 2 TIA akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Kaidah Unsur Fikih Berkaitan dengan Ibadah. Di sini ada pengantar. Fikih merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah berdasarkan dalil-dalil terperinci. Dalam konteks ibadah, fikih membahas tata cara dan hukum pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Pemahaman kaidah dan unsur fikih penting agar ibadah yang dilakukan sah, benar, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini ada pengertian kaidah fikih ibadah. Kaidah fikih ibadah adalah prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman dalam memahami dan menyelesaikan persoalan hukum Islam terkait ibadah. Kaidah ini berfungsi untuk memudahkan pengambilan hukum dengan merujuk pada nilai-nilai syariat yang bersifat universal. Lalu ada tujuan fikih. Tujuannya itu untuk mengetahui hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, menyempurnakan pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat, menuntun umat Islam dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Lalu di sini ada unsur fikih dalam ibadah, yaitu ada mukallaf atau orang yang terkena beban hukum, balik, berakal, dan tidak gila. Kemudian perbuatan, segala aktivitas ibadah yang dilakukan oleh mukallaf. Kemudian ada hukum, ketentuan Allah atas perbuatan mukallaf seperti wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Lalu ada dalil, landasan hukum seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Terus di sini ada kaidah fikih dalam ibadah. Al aslu fil ibadah tahrim, asal hukum ibadah adalah terlarang kecuali dalil yang memerintahkan. Artinya kita tidak boleh membentuk ibadah baru tanpa dalil. Lalu la yusrotu fi al ibadah illa masyar Allah, tidak disyaratkan dalam ibadah kecuali apa yang telah diisyariatkan Allah. Artinya ketentuan ibadah seperti waktu, cara, dan tempat harus berdasarkan dalil. Al ibadah ma'ukufah ala al nas. Ibadah itu berhenti pada nas atau dalil, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Ibadah tidak boleh dimodifikasi atau ditambah-tambah berdasarkan keinginan pribadi. Di sini sumber hukum fikih. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran pertama sumber hukum, sumber utama hukum Islam. Contoh kewajiban sholat. Hadis sunnah Rasulullah, penjelasan dan praktik Nabi terhadap isi Al-Quran. Contoh tata cara sholat. Ijma, konsensus ulama, kesepakatan ulama terhadap suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah. Qiyas, analogi, menerapkan hukum yang telah ada pada kasus baru yang belum ada nasnya dengan alasan yang sama. Prinsip dasar ibadah tauqifiyah, ibadah harus bersumber dari syariat, tidak boleh diubah. 2. Niat ikhlas, ibadah hanya untuk Allah. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Tidak ada bid'ah, tidak boleh menambah-nambah ibadah tanpa dalil. 4. Keringanan, rukhsah, ada dispensasi dalam kondisi tertentu seperti sakit, safar, dan lain-lain. Kesimpulan, fikih adalah ilmu yang penting dalam mengatur kehidupan ibadah umat Islam. 2. Kaidah fikih dalam ibadah melandasi bahwa segala bentuk ibadah harus bersumber dari syariat, bukan akal atau budaya. 3. Pemahaman terhadap sumber hukum fikih sangat diperlukan agar ibadah tidak menyimpang.
Mungkin demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.